wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil munzirin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama sekali, mari kita senantiasa untuk mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu besar, nikmat Allah yang begitu banyak yang senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Nikmat aman, sehat, serta rasa cukup, dan juga kemudahan. Sebagaimana malam ini Allah memudahkan kepada kita semua untuk melangkahkan kaki kita kembali ke tempat ini. Semoga tempat ini adalah tempat yang Allah menurunkan rahmat-Nya ke dalamnya, dan juga yang akan mempengaruhi kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Amin Allahumma amin. Kemudian masuk kepada pembahasan kita. Sebelumnya kita sudah membahas tentang i'rab. Kita sudah membahas tentang i'rab secara umum, yaitu maksudnya hal-hal yang berhubungan dengan i'rab dari sisi bentuk-bentuk kata yang masuk ke dalam i'rab, dan juga bentuk keadaan-keadaan saat mereka mengalami i'rab. Dan pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tanda-tanda i'rab. Jadi sekali lagi, tanda itu berhubungan kepada 9 isim mu'rab, isim-isim yang bisa berubah di dalam kalimat bagian akhir. Berarti apa? Tanda itu kita perlukan di dalam mengetahui mereka di dalam kalimat nanti. Sekali lagi, mereka isim mu'rab, pasti akan berubah-ubah, pasti akan mengalami perubahan bentuk. Maka dari itu, tahapan pertama adalah kita berusaha menguasai tandanya dulu. Kemudian ya nanti untuk memungkinkannya itu tetap nanti bersama latihan. Bukan berarti bapak-bapak nanti sudah menghafalkan 9 isim tanda-tanda i'rab tersebut bisa langsung mutlak tahu isim mufrad, musanna, semuanya, ya. Tidak. Ya, jadi dibutuhkan kembali, yaitu apa? Latihan penerapan. Ya. Dan itu juga nanti tidak bisa juga dilakukan sendiri. Ya. Jadi ada hal-hal yang perlu dijelaskan, keterkaitan dari sisi apa sebenarnya, yaitu sekarang bapak-bapak ini mempelajari kata yang terkhusus. Kita sudah mempelajari isim mu'rab, kita baru mempelajari saat mereka berdiri sendiri. Kita baru mempelajari yaitu keadaan mereka saat mereka berdiri sendiri.
secara personal, satu kata. Adapun nanti dalam susunan, nah itu nanti bisa terjadi perubahan, bukan hanya dari sisi perubahan akhir, tapi keadaan mereka bisa bersambung dengan huruf lain, bergabung dengan huruf lain, yang terkadang sebelumnya sudah kita ketahui, tapi saat mereka berubah keadaannya di dalam kalimat, maksudnya dia bersambung dengan kalimat lain, bisa jadi nanti kita tidak mengetahui. Nah, makanya disitulah dibutuhkan latihan, cara penerapan, ya, sampai nanti bapak-bapak sekalian bisa dengan sendirinya mengetahui. Kita masuk kepada latihan, ya. Udhkuril marfu'ah, ya kan? Ini latihan ini ya, sekarang. Udhkuril marfu'ah wal mansuba wal majrura wa alamata kulli minha. Perintahnya, sebutkan mana yang marfu. Jadi sekali lagi sudah kita bahas kemarin istilah marfu, mansub, majrur. Ya, jadi apa? Sekarang penerapan. Sekarang adalah penerapan. Cara mengirab kemarin sudah belum ya? Oh, belum ya? Ya, afwan. Nanti saya jelaskan dulu ya cara mengirab. Cara mengirab dasar, maksudnya untuk menentukan nanti 9 isim ini, ya. Jadi mungkin kemarin kita ambil satu contoh, yaitu misalnya isim mufrad, ya. Kita ambil isim mufrad. Jadi ini rob dasar dulu ya, Bapak. Pertama, waladun. Waladun. Nanti caranya, pertama kita jelaskan kondisi i'rabnya, keadaan i'rabnya. Kemarin sudah kita jelaskan, kita sudah membahas i'rab ada 4, rafa, nasab, jar, jazm. Rafa itu ditandai dhammah di akhir, nasab ditandai fathah, kemudian jar ditandai kasrah, ya, jazm ditandai sukun. Tapi karena kita membahas isim, jadi kita hanya akan membahas rafa, nasab, jar. Jadi kita lihat pada waladun di bagian akhirnya ada dhammah. Berarti dia mengalami kondisi rafa. Maka apa? Dia disebut marfu, ya. Marfu'un. Jadi waladun marfu'un. Kenapa? Karena dia mengalami rafa. Apa tandanya? Dhammah. Kemudian setelah kita melihat kondisi, maka kita akan menyebutkan tanda. Wa alamatu raf'ihi. Jadi penyesuaiannya, kalau di situ marfu, wa alamatu raf'ihi. Kalau ingat kemarin, marfu pasangannya rafa, mansub, nasab, majrur, jar. Wa alamatu raf'ihi, karena di sini marfu berarti rafa, dan tanda alamat itu tanda, dan tanda rafa'nya. Tanda rafa maksud apa? Dari waladun. Tanda rafa'nya apa di sini? Dhammah kita sebutkan. Wa alamatu raf'ihi, afan. Dhammatun, gitu ya. Dhammatun. Kemudian, nah sekarang kita harus menentukan siapa dia dari 9 isim murab. Itu intinya sebenarnya, mengirab ini untuk melihat siapa dia dari 9 isim tersebut. Terus apa? Itulah kita sebutkan tanda. Kenapa dia tanda rofaknya dengan dhammah? Karena dia isim, karena dia, ya, boleh li'annahu mufrad, gitu saja, sesuai nama di situ aja, ya. Li'annahu al-mufradu atau li'annahu mufrad, gitu aja. Ya, boleh isim mufrad, boleh mufradun, nggak masalah, ya.
Li'annahu mufradun. Karena dia mufrad, ya. Jadi apa? Untuk menjelaskan ini maksudnya. Siapa waladun. Nah, ini caranya. Ya. Jelaskan dulu kondisinya, keadaannya apa? Marfu. Dia mengalami rafa, disebut marfu. Waladun marfu. Kemudian marfu isim ada 9, maka kita akan menentukan, lihat dulu tandanya. Wa alamatu rafihi, dan tanda rafanya dhammah. Kenapa tanda rafanya dhammah? Karena dia isim, karena dia mufrad. Mufrad tanda rafanya dengan dhammah. Ya, ingat kemarin sudah kita jelaskan alamat i'rab terbagi 2 kelompok. Ada yang pakai huruf, ada yang pakai harokat. Jadi yang pakai huruf sedikit, cuma 3, sisanya harokat, ya. Kemudian sekarang waladan. Waladan, ya. Tandanya fathah, berarti di akhirnya fathah, berarti dia mengalami kondisi nasab, bukan kondisi mansub, kondisi nasab, ya, keadaan nasab, maka dia disebut apa? Mansub. Mansubun. Kemudian sama dengan itu, wa alamatu nasbihi. Kalau di sini mansub berarti pasangannya nasbun, berarti nasbihi. Ini kurang, ya. Fan. Walamatu nasbihi. Apa tanda nasabnya? Fathatun. Jadi tandanya harus disebutkan gitu, ya. Ini untuk membedakan dia siapa nanti. Fathatun. Kenapa tandanya fathah? Li'annahu mufrad. Li'annahu mufradun. Karena dia mufrad. Isim yang menunjukkan jumlah tunggal. Kemudian, jadi ini yang nanti dalam mengirab harus diingat. Kalau marfu, rafa, ya. Kalau mansub, nasab. Ya, jadi yang berubah itu cuma apa? Tanda di sini. Yang berubah tanda sama nama isimnya nanti. Kalau ininya ya sama. Yang berganti nanti apa? Tanda sama nama isimnya, ya. Siapa dia tandanya nanti, ya bisa jadi nanti musanna, bisa jadi asmaul khamsah, ya. Bisa diganti-ganti. Jadi ini untuk cara mengirab dasar dulu. Kemudian sekarang waladin. Tanda di akhirnya apa? Kasrah. Berarti dia mengalami kondisi jar. Disebut dengan majrur. Jadi majrurun, ya. Sama wa alamatu. Karena di sini majrur berarti jar, ya. Pasangannya jar. Alamatu jarrihi, apa tanda jar di situ? Kasrah. Kasratun, ya. Kenapa tanda jarnya kasrah? Li'annahu isim mufrad. Li'annahu mufrad. Li'annahu mufradun, ya. Jadi nanti tugas bapak-bapak saya berikan, ya, di rumah. Ini kan ada 9 semua ke bawah. Nanti selanjutnya dari musanna sampai layan sorib di bawah ditulis seperti ini.
Tujuannya untuk apa? Untuk menghafal, untuk melancarkan lisan dulu. Kalau nulis itu beda dengan menghafal langsung, ya. Jadi ditulis nanti semua musanna. Contohnya di sini waladani, diganti contohnya. Waladani sekarang apa musanna. Musanna kalau sad marfu, di marfu waladani alif nun. Waladani nanti diganti di sini waladaini, waladaini. Nanti begitu juga jamak mudzakkar salim selanjutnya sampai layan sorry. Paham maksudnya? Ya. Ya, tujuannya untuk apa? Agar itu nanti melancarkan bapak-bapak dalam mengirab, ya. Kalau cuma sekedar dibaca kadang gampang lupanya, Bapak. Beda kalau menulis. Kalau kita nulis itu akan lebih teringat karena kita menggunakan semua indera kita gitu ya. Mata digunakan gitu. Ya. Dan pastinya kita dalam hati nulis itu pasti membaca gitu kan. Ya. Biasanya seperti itu. Jadi itu tujuannya. Nah, ya, coba diperhatikan cara mengirabnya karena sekarang kita akan praktekkan di soal ini. Jadi Bapak pertama tahapannya harus menghafalkan alamat i'rabnya, ya. Kemarin sudah kita sebutkan 27 alamat ini harus dihafalkan karena ini untuk fungsinya membedakan 9 isim ini nanti. Dan ini cara mengirab dasar dulu, ya, dasar. Jadi nanti lihat ke sini cara mengirabnya, boleh tengok di sini. Marfu, mansub, majrur. Sekali lagi yang berganti apa? Cuma tanda sama nama isimnya, ya. Dan ini yang perlu dipraktikan dalam mengirab tadi apa? Majrur, jarrihi, marfu, raf'ihi. Ya, ininya tetap. Ini yang berubah, ya. Ini sama tanda sama ininya saja nama i'rab, nama isimnya. Mansub, nasbihi, majrur, jarrihi. Jarrihi di tasdid, di siddah di situ. Sudah, sekarang kita perhatikan ke latihannya. Jadi tadi perintahnya apa? Kita disuruh menentukan mana yang marfu, mana yang mansub, dan mana yang majrur serta tandanya. Yang pertama zalimuna. Zalimuna. Silakan si Muhajirin. Zalimuna. Marfu'un wa alamatu marfu'ihi wawu li'annahu jamak mudzakkar salim. Jam'ul mudzakkaris salim. Naam, ahsantum barakallahu fi. Paham yang lain? Zalimuna, ya. Marfu. Pertama kita lihat dia siapa ini dari 9 isim itu. Yang ingat dari 9 isim itu yang punya tanda ada 7. Ya, berarti apa? Kesempatan untuk tahu lebih besar gitu kan. Ya. Karena yang punya tanda lebih banyak daripada yang tidak memiliki tanda. Coba kita lihat dulu sebelum mengirab. Zalimuna. Dari 9 isim itu yang punya tanda 7. Yang pertama musanna. Untuk kita bisa mengatakan musanna apa di akhir? Harus ada alif nun atau ya nun. Enggak ada, berarti bukan musanna. Ya. Kemudian kita lompati dulu muannas salim. Apa tandanya? Alif ta. Nah, kita harus hafal itu dulu, kan? Untuk menelaahnya berarti harus hafal itu dulu. Harus hafal dulu semua tandanya. Alif ta, untuk kita bisa mengatakan dia jamak muannas salim, di akhirnya ada alif ta. Tidak ada juga alif ta, berarti bukan. Kemudian jamak taksir tidak punya tanda, maka lompat dulu ke asmaul khamsah, ya. Mufrad sama taksir tidak punya tanda. Yang punya tanda dulu kita telah, gitu ya. Jadi pindah ke asmaul khamsah. Apa asmaul khamsah? Abu, akhu, hamu, fu, itu saja. Ini kalimatnya zalimuna, ya sudah jelas nggak masuk kan, ya, bukan asmaul khamsah. Selanjutnya pindah lagi al maksuru.
isim maksur. Apa isim maksur? Tandanya di akhirnya ada huruf alif. Nah, ini huruf nun, bukan. Pindah lagi. Mangkus. Apa itu? Tandanya? Tandanya apa? Huruf ya. Gitu ya. Tandanya huruf ya. Ini enggak ada. Bukan huruf ya. Berarti bukan. La yansorib. Nah, isim yang tidak bertanwin. Ini juga tidak bertanwin masalahnya, ya. Tapi dia ada tanda yang menunjukkan kepada siapa? Jamak mudzakkar salim. Yaitu apa akhirnya? Waw, waw nun. Ya. Memang untuk layan sorib nanti kita belum selesai ya. Untuk layan sorib belum. Karena layan sorib nanti ada perinciannya untuk kita bisa tahu dia layan sorib. Nanti akan dibahas secara bersendiri. Itu halaman 15 Bapak lihat. Nah, itulah dia nanti perincian dari layan sorib. Setelah Bapak mempelajari perinciannya, baru nanti Bapak akan tahu bagaimana mengetahui layan sorib, ya. Jadi bukan cuma sekedar layan sorib itu tidak bertanwin, tidak beralif lam, enggak cukup itu, karena dia punya ketentuan-ketentuan. Nah, itu yang akan dipelajari nanti. Tapi tanda yang paling pasti pada zalimuna adalah waw nun pada akhirnya, yaitu apa? Jamak mudzakkar salim. Nah, gitu kan? Maka sekarang kita ingat mudzakkar salim itu penambahannya 2, waw nun dan ya nun. Saat kita mempelajari alamat i'rab kemarin, kondisi i'rab marfu, mansub dan majrur. Kondisi saat mudzakkar salim itu diakhiri waw nun, itu saat dia mengalami rofa. Berarti apa? Dhalimuna marfu. Kan satu-satunya. Kalau ya nun, nah itu ada 2, bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Nah, itu nanti maka harus punya apa kemarin sudah kita sampaikan, kalau yang sama untuk membedakannya saat majrur ada huruf jar. Jadi sudah jelas ini satu-satunya. Maksudnya mudzakkar salim itu bersendiri saat rofa dengan waw nun, ya. Tidak akan mungkin mansub, tidak akan mungkin majrur. Karena kalau saat dia mansub dan majrur diakhiri ya nun. Nah, kan gitu dari yang sudah kita pelajari. Berarti apa? Dhalimuna marfu. Nanti kita terapkan di sini. Ya, kita ganti nanti dhalimuna marfuun. Kemudian apa? Ya tanda berubah karena ini isimnya bukan mufrad lagi. Untuk mudzakkar salim apa tandanya? Waw, nun, nun. Kan gitu ya. Tanda rofa'nya waw, tanda nasabnya ya, tanda jarnya ya. Ya. Nah, berarti tabel itu memang harus dikuasai. Jadi itu memang nanti akan selalu digunakan. Saat kita menelaah kata pasti akan selalu digunakan, enggak akan lepas dari itu. Ya, maka apa? Wala maturaf'ihi kita ganti. Nah, sekarang kita ganti ya. Kita ganti. Ya, ini mau di apa dulu enggak? Sudah ya. Sudah ada ya. Jadi, nah ini bagus. Kita ganti ya. Nah, perhatikan Bapak. Ini kita ganti dhalimuna. Nah, dhalimuna marfu. Dhalimuna ya marfuun, walamatu raf'ihi dia bukan dhamma. Ingat dia tandanya, ingat apa, secara garis besar ada yang pakai harokat, ada yang pakai huruf. Mudzakkar salim pakai huruf, maka apa? Dia bukan harokat, tandanya al waw ya. Walamatu raf'ihi al waw li'annahu, nah ini diganti karena dia jam'ul mudzakkaris salim. Ya, paham Bapak? Ya, loading insyaallah ya. Jadi apa? Mutlak harus apa itu? Tabel itu harus dihafal
dihafalkan. Karena memang akan selalu dipakai, itu bukan cuma numpang lewat aja. Ya, Pak. 6 ya. Jadi itulah kenapa kita harus menghafalkan itu, untuk menentukan ini nanti dalam kalimat. Bagaimana tahu mudzakkar salim dan yang lainnya nanti kondisinya apa. Ya. Intinya kita menelaah seperti ini hanya untuk pertama mengetahui dia siapa tadi? Mudzakkar salim, membuktikan apakah dia benar jamak mudzakkar salim dengan tandanya. Lalu apa? Inti seterusnya setelah mengetahui dia mudzakkar salim, intinya dia siapa? Dia isim. Kan cuma itu sebenarnya. Untuk menentukan siapa ujung-ujungnya isim atau fi'il. Ya, cuma ada fase-fasenya yang harus dilalui dulu. Enggak langsung ini isim ini fi'il, ya. Nah, kalau begini enggak ada tanda isim kan? Enggak ada apa? Kasroh enggak ada. Apalagi tanwin enggak ada, alif lam enggak ada. Dengan tandanya ini Bapak bisa mengetahui dia isim atau enggak, membuktikan, ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, yaumin. Fadhol, Azizul. Ya, 6 ya. Sekarang yaumin. Ingat kita sudah sampaikan di awal. Pembicaraan i'rab itu tentang bagian akhir. Kalau di bagian akhirnya ditunjukkan dengan harokat, maksudnya jelas dhammah, fathah, kasrah di bagian akhir, maka dhammah sudah jelas marfu, ya. Fathah tersebut sudah jelas dia mansub, dan kasrah sudah jelas majrur. Hanya saja siapa dia yang majrur dengan kasrah ini, karena tidak selalu mufrad yang majrur dengan kasrah. Selain mufrad, siapa lagi yang majrur dengan kasrah? Jamak taksir juga majrurnya dengan kasrah. Ya. Kemudian siapa lagi? Jamak muannats salim. Ya, sampai Bapak hafal itu gitu. Ya. Selain itu siapa lagi? Enggak ada lagi. Yang lainnya muqaddarah. Ada kasrah tapi muqaddarah. Yaitu siapa? Mangkus dan maksur. Yang dhahirah cuma 3. Mufrad yang saat majrurnya dengan kasrah gitu ya. Mufrad, taksir dan asma apa? Jamak muannats salim. Ya. Terus apa? Yang 2 kasrahnya muqaddarah. Nah, ini kasrahnya dhahirah, berarti apa tadi? Pilihannya 3. Dia mufrad, taksir atau jamak muannats salim. Kan langsung begitu saja. Ya. Ingat penelahannya bagaimana? Mana isim yang pakai huruf tanda i'rabnya, mana yang pakai harokat. Ya. Jadi kalau Bapak-bapak lihat, kalau sudah di akhirnya kasrotain, misalnya pada isim yang dia di akhirnya huruf, ya saya berikan kunci dulu mungkin. Isim yang dia dengan tanda i'rabnya huruf siapa tadi? Musanna, mudzakkar salim dan asmaul khamsah. 3 ini saja. Maksudnya apa? Kalau kita ingin melihat perubahan i'rabnya, kita bukan memperhatikan harokat akhir kalau 3 isim ini, tapi memperhatikan huruf. Kalau yang lainnya memperhatikan harokat. Paham sampai sini Kak? Paham ya? Nah, untuk 3 isim ini yaitu siapa tadi? Musanna, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah. Kalau kita ingin mengatakan salah satu dari mereka, perubahan i'rab yang kita perhatikan di akhirnya bukan harokat, tapi huruf. Karena mereka 3 isim ini tanda i'rabnya dengan huruf, bukan harokat. Jadi kalau kita ingin mengatakan mereka, jangan diperhatikan harokat akhir. Contoh tadi dzalimuna, berarti jangan kita perhatikan harokat akhir pada nun, bukan di situ tandanya, tapi apa? Huruf sebelum nun. Karena tanda untuk mudzakkar salim dan musanna itu huruf sebelum nun. Beda kalau asmaul khamsah, itu memang huruf wawunya, alif dan ya-nya di akhir. Abu, kan gitu ya. Abi, kemudian aba, itu benar-benar di akhir. Tapi untuk mudzakkar salim dan musanna,
itu tandanya sebelum nunnya. Alif nun, ya nun untuk musanna. Tandanya apa? Alif dan ya-nya, bukan nunnya. Nunnya kenapa? Yaitu nanti ada pembahasan ya. Kemudian waw nun dan ya nun. Mana tandanya waw dan ya-nya? Bukan waw nun atau ya nun. Ya. Jadi kita nggak memperhatikan. Jadi harokat akhirnya tetap selamanya. Maksudnya mudzakkar salim itu nunnya selalu fathah, nggak bisa berubah jadi nu, nggak bisa berubah jadi ni. Karena dia pembahasan perubahan akhirnya bukan pada harokat, dia perubahannya pada huruf. Beda kalau isim mufrad, memang di akhirnya yaitu harokat akhirnya yang berubah. Tadi waladun kan harokat akhir, waladan dan waladin. Begitu juga jamak taksir, begitu juga muannas salim, ya begitu juga asmal layan sorib, maksud dan mangkus. Ya. Jadi yaumin di sini kita enggak memperhatikan huruf, tapi yang kita perhatikan apa? Harokat. Ya. Dan satu lagi 3 isim itu yaitu mufrad, musanna, mudzakkar salim dan asmaul khamsah ini tidak bertanwin walaupun tidak beralif alif lam. Jadi kalau bapak-bapak melihat ada tanwin pada sebuah kata, maka sudah pasti tidak termasuk isim yang 3 itu. Nah, ini juga membantu ya nanti ya. Kalau dilihat akhirnya ada tanwin gitu maksudnya. Tanwin, ini kelihatan tanwin ya. Sudah pasti bukan 3 isim itu, bukan musanna, bukan mudzakkar salim, bukan asmaul khamsah. Karena 3 isim ini tidak pernah bertanwin walaupun tidak beralif alif lam. Maka apa? Kalau jumpa isim yang bertanwin, maka selain mereka, selain 3 isim ini, ya. Lalu siapa lagi yang tidak bertanwin, Pak? Isim layan sorib. Terus siapa lagi? Isim maksur, kan gitu. Berarti yang bertanwin yang jelas siapa? Mufrad, muannas salim, taksir. Ini yang paling jelas. Kalau lihat tanwin di akhir berarti apa? Di antara 3 isim ini, kan gitu jadi. Nah, itu fungsinya. Kalau kita hafalin semua itu akan mempermudah nanti. Jadi kalau dilihat nanti ada tanwin di akhir, ya, maka kemungkinan ada 3 isim ini. Yaitu apa? Mufrad, muannas salim dan taksir. Lalu dari 3 ini ada satu yang berbeda, yaitu siapa? Muannas salim. Untuk mengatakan dia tanwin dan muannas salim, tanwin di situ muannas salim, di akhirnya apa? Alif ta. Berarti kalau ada alif ta, maka bukan mufrad, bukan taksir. Kalau tidak ada alif ta, tanwin tidak ada alif ta, berarti siapa? Jangan bilang muannas salim. Tinggal 2 berarti kan? Mufrad atau taksir. Nah, udah makin gampang kan? Gampang sebenarnya kalau menguasai semuanya. Kalau udah hafal semuanya itu gampang ya. Insyaallah itu bicara masalah waktu saja, ya. Jadi kita semua sama ya. Kalau rutenya sama-sama dilalui pasti sama-sama sampai. Ya. Gitu, Pak. Jadi apa? Ya, tanwin di sini kita lihat tadi apa? Kita udah kerucutkan. Kalau lihat tanwin di akhir cuma 3. Siapa? Mufrad, muannas salim dan taksir. Mankus bisa tanwin tapi di akhirnya huruf ya. Tapi satu keadaan saja, saat apa? Saat nasab. Isim mangkus bisa kelihatan tanwin kapan? Maksudnya tanwin pertama saat dia tidak beralif lam memang. Cuma harokatnya cuma 2, kasroh atau fathah. Itu kalau mangkus. Tanwin tapi kasroh atau fathah. Nah, cuma bedanya apa? Kalau dia fathah berharokat di atas ya, kan gitu, karena dia isim mangkus, isim yang diakhiri ya. Untuk mengatakan dia mangkus harus ada dulu huruf ya, jangan langsung perhatikan tanwin ya. Syaratnya ada, yaitu apa? Di akhirnya huruf
ya. Nah itu. Maka yang paling jelas ya, yang paling jelas itu apa? 3 isim itu. Saat dilihat di akhirnya tanwin, apa itu? Mungkin dia taksir, mungkin dia mufrad, mungkin dia muannats salim. Kalau tidak ada alif ta, tanwin di situ bukan alif ta, maka bisa jadi siapa? Mufrad atau taksir. Nah, masalahnya nanti kalau pakai alif lam, nah itu baru nanti agak kerja keras ya Bapak. Kalau kelihatan tanwin gampang ya, insya Allah gampang. Jadi siapa di sini pilihannya cuma 2, mufrad atau taksir yaumin. Dan sudah kita pelajari di pembahasan isim jamak taksir. Ya, udah dihafalin nggak itu kosakata di jamak taksir? Sudah ya. Ya mudah-mudahan sudah dan dikuasai. Ya. Yaumin setelah kita mempelajari ya yaumin isim mufrad. Jamaknya apa? Ayyamun. Nah itu. Ya. Yaumun 1 hari, ayyamun banyak hari. Nah, selanjutnya lailatun. Tafadhol Badri. Lailatun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu isim mufrad. Nah, tanwin kita lihat ya. Pilihannya 3 tadi. Muannats salim enggak mungkin mangkus kan? Enggak mungkin karena mangkus apa? Tidak mungkin pakai tak marbutoh, itu aja ya. Isim mangkus diakhiri ya, tidak mungkin pakai tak marbutoh ya. Kalau ada tak marbutoh ya bukan, walaupun sebelumnya ya terus ada tak marbutoh ya bukan mangkus. Karena mangkus itu diakhiri huruf ya. Ya. Yang bisa memakai tanwin itu cuma 4 isim ini. Siapa tadi? Mufrad, taksir, muannats salim, sama mangkus. Cuma mangkus ada keadaan dia tidak bertanwin gitu ya. Nah, 4 isim ini. Dan paling jelas siapa? 2 punya tanda kan? Yaitu mangkus. Untuk mengatakan dia tanwin di situ mangkus ada huruf ya. Untuk mengatakan dia muannats salim tanwin ada alif ta. Nah, kalau tidak ada berarti tinggal 2 itu. Mufrad atau taksir. Ini berarti bukan mangkus. Ya kan? Ya bukan. Bukan muannats salim. Benar enggak ini Pak Aris? Kenapa bukan muannats salim, Pak? Ada tak marbutoh. Kalau muannats salim tak maftuhah, santum. Barakallahu fiik. Ya. Bukan cuma tak maftuhah saja, tapi apa? Ada alif sebelum ta. Nah, kan gitu. Berarti pilihan akhir masuk kepada isim yang enggak punya tanda itu dua ya. Mufrad atau taksir. Gimana Pak Suryanto? Mufrad taksir, Pak? Mufrad atau taksir Laila? Dia mufrad atau jamak taksir? Mufrad, bukan taksir ya. Gimana Pak? Hah? Domatain. Terus kalau taksir nggak bisa domatain? Bisa taksir. Auladun. Nah, jamak taksir. Domatain. Gimana Pak Taswin? Mufrad bukan taksir Pak. Apa hujahnya Pak? Untuk bisa mengatakan dia bukan taksir ini. Saya sudah pernah sampaikan ini kalau nggak salah ya. Siapa yang ingat khusus yang baru dulu? Ada yang ingat enggak? Pernah saya sampaikan kaidah untuk ini? Pak Haryo. Kita nggak bahas bentuk perempuannya Pak. Maksudnya dia mufrad atau taksir? Mufrad. Bagaimana kita tahu dia mufrad? Bukan taksir, karena isim 2 ini nggak punya tanda gitu kan? Ya. Mana? Ada yang tahu? Khusus bapak-bapak yang baru?
Saya sampaikan nggak kemarin? Ada saya sampaikan Muhajirin? Antum masuk nggak? Masuk ya? Pembahasan isim mufrad masuk ya? Masuk insyaallah. Nah, ada nggak saya tambahkan? Nggak ada ya? Belum ya? Coba lihat dulu contohnya. Isim mufrad ada nggak? Yang taksir ada. Kayak taksir. Nah, taksir nggak ada itu. Oh, kalau contohnya di isim mufrad nggak ada memang. Ada, ini kita bahas. Ada. Ya. Ada kita bahas. Udah ada. Pernah ya. Insyaallah pernah saya singgung. Ya. Gimana Pak Subandi? Gimana Pak Subandi? Bagaimana kita tahu dia mufrad Pak Subandi? Bukan taksir. Lupa. Ya pada mikir capek-capek Pak. Langsung aja lah gitu. Pak Edi, Kaif, mana Pak Edi? Ladri. Pak Solihin gimana Pak? Dibantu? Belum ingat juga Pak? Pak Tri? Ahsantum. Tak marbutoh itu mufrad. Ya. Kalau ada, nah saya sampaikan di jamak muannas salim karena ada contohnya di muannas salim. Kalau menemukan kata di akhirnya tak marbutoh, 3 hal bisa kita pastikan. Pertama, pasti isim, karena dia tanda isim kan. Kalau lihat di akhir kata ada tak marbutoh, pertama pasti isim. Gak usah ragu lagi, fi'il tidak mungkin, huruf tidak pernah pakai tak marbutoh, hanya isim saja yang dipakaikan tak marbutoh. Dan ingat, dia cuma kata tambahan, bukan kata asal. Lanjutnya kedua apa? Dia secara jumlah, karena setiap kata pasti memiliki jumlah dalam bahasa Arab. Dia tunggal, musanna atau jama'. Tak marbutoh itu tunggal. Mungkin nggak musanna? Mungkin nggak musanna Pak Srianto? Kenapa Pak? Alif nun dan yang musanna alif nun ya nun ya. Nah, jadi apa? Kalau jumpa tak marbutoh dari segi jumlah dia mufrad ya. Kemudian satu lagi, kalau ada tak marbutoh itu dia berjenis perempuan. Kita udah pernah singgung jenis di mana jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Cuma kita belum membahas jenis secara khusus. Nanti ada pembahasan jenis secara khusus yang mana nanti kita bisa tahu mana laki-laki, mana perempuan ya. Jadi dalam bahasa Arab kata itu memiliki jenis, ada laki-laki, ada perempuan. Ya, bukan jenis kelamin Pak ya, jenis kata. Jadi itu ya, kalau jumpa tak marbutoh sekali lagi dia mufrad. Hanya sebagian saja, beberapa yang dia jamak taksir seperti ikhwatun, ikhwah. Nah, itu jamak taksir ya. Kemudian apalagi as'ilatun. Nah, itu nantilah ya. Tapi secara umum apa? Kalau jumpa tak marbutoh itu isim mufrad. Selanjutnya Abi Hurairah, Pak Solihin. Yang mana mau kita i'rab? Abi. Jadi Abi Hurairah, perhatikan 2 kata. Dalam i'rab itu satu kata. Berarti mana yang mau kita i'rab? Abinya saja. Bukan Abi Hurairah. Enggak, itu 2 kata. Ya, abinya nanti di i'rab sendiri, Hurairah di i'rab sendiri. Ya, dia siapa Abi dan siapa dia Hurairah. Ya, intinya dua-duanya isim mu'rab. Nah, tafadhal Abi. Abi majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u li'annahu asmaul khamsah. Li'annahu al-asmaul khamsah. Ini yang paling pasti ya. Abu, Aba, Abi, enggak ada yang semisal dengan itu gitu. Kan gitu ya. Hanya saja yang perlu kita ingat dia marfu, mansub atau majrur.
Asmaul khamsah kalau di akhirnya ya itu berarti majrur. Kapan mansub? Kalau di akhirnya alif. Kapan marfu? Kalau di akhirnya waw. Ya. Maka apa? Sudah jelas. Abi majrur. Jadi nanti kita ganti di situ pada kondisi jar abi, ya. Kita ganti, ya. Dan nanti ini juga ya, kalau bisa ini juga dituliskan juga nanti ya, Bapak-bapak ya. Saya harapkan ketua grup masing-masing nanti menagih ya. Ya. Nggak usah mikir-mikir nanti walaupun anggotanya lebih tua gitu kan. Kadang kan ada begitu. Ketua sudah saya berikan wewenang untuk bisa berkuasa menagih ya. Nah, jadi harus terima nanti. Karena umahan banyak ngeluh gitu sama saya, Ustaz, ini anggota saya jauh lebih tua dari saya enggak enak. Alasannya sudah begitu gitu kan. Ya saya bilang coba dulu, kalau dia ya namanya orang tua juga gitu ya. Kalau nggak bisa ya sudah, saya bilang. Jadi abi di sini ya. Abi. Ya. Di akhirnya asmaul khamsah, di akhirnya ya pasti majrur. Walamatu jarihi apa tanda jarnya? Al ya'u ya. Al ya'u. Kemudian li'annahu al asmaul khamsah. Ya. Di namanya ikutkan di tabel aja. Al-asmaul khamsah. Ya. Abi majrur wa lamatu jarihi al-ya'u li'annahu al-asmaul khamsah min al-asmaul khamsah. Termasuk isim yang 5. Kemudian Hurairata, fadol Pak Suryanto dulu, nanti ke sana. Pak Suryanto, Hurairata. Manful mansub majrur Pak? Mansub ya. Walamatu. Coba lihat di sini. Kalau mansub bagaimana tadi? Walamatu naslihi fatha. Bukan lihat yang di sini, lihat yang di Hurairotanya. Enggak sama. Itu waladun, alamat untuk waladun. Sekarang ini Hurairah. Apa tandanya? Apa tandanya, Pak? Hah? Ya, tandanya apa? Dia mansub, walamatun nasbihi fathah ya, dia tandanya fathah juga. Kemudian li'annahu baru kita bilang tadi ya. Baru benar. Baru sebentar tadi, Pak. Li'annahu isim jama' muannas salim. Apa tanda jama' muannas salim? Alif ta. Ada enggak alif ta itu, Hurairah? Bapak tahu tandanya alif ta, tapi juga masih dibilang jama' muannas salim. Ya. Di mana Pak Taswin? Isim apa? Isim mufrad. Apa tandanya? Dia mufrad. Ta marbutoh, barusan tadi itu Pak Suryanto, lailatun, baru tadi saya bilang di akhirnya ta marbutoh. Siapa? Isim mufrad. Memang kayak gitu ya, butuh 2 kali 3 kali benar-benar berlengket dia ya. Jadi memang ada pengaruh Pak, belajar di usia tua itu bagaimanapun ada
pengaruh ya, pasti itu ya. Tapi insyaallah ya, kalau sabar ada jalan insyaallah ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja ya. Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Hurairah majrur ya, tanpa kita tahu. Kalau kita sudah menghafalkan kaidahnya, maka kita akan tahu kondisi isim setelah abi ini, karena kita sudah berikan kaidah di awal. Abi tadi siapa? Asmaul khamsah. Dan sudah kita ingatkan, dia tidak pernah berdiri sendiri. Ada saya sampaikan enggak? Sudah kan? Ya. Musnad sudah saya sampaikan? Idofah sudah? Belum ya. Jadi nanti insyaallah. Jadi dia selalu bersandar kepada kata lain, tidak berdiri sendiri. Dan setelahnya harus ada kata yang bersandar, dan kondisi kata tersebut pasti majrur. Mana ya? Harus saya jelaskan sebenarnya ini. Ya, saya rasa hari ini belum ada nambah kaidah ya. Ya, insyaallah bisa lah ya, nggak terlalu berat. Nah, paling ini saja ya. Ini sudah dibagikan Pak, yang ini. Ada ya? Ya. Masanya kalau nggak salah saya Ummahat ada buat ini. Ya. Atau bapak-bapak sendiri bisa, kalau udah buat, mending bapak sendiri buat. Ya. Jadi nanti diketik biar rapi itu maksudnya. Jadi ini ada kaidah yang perlu kita jelaskan. Ya, keterkaitan kepada asmaul khamsah juga, dan juga ini sekaligus tanda isim. Jadi nanti cara mengirabnya ya, apa tadi tugas pertama, nanti yang di tabel itu Bapak tulis semua ya, seperti ini, marfu, mansub dan majrur. Ingat sekali lagi tujuannya untuk itu, agar Bapak-bapak nanti lancar dalam mengirab ya. Sekarang ada pembahasan yaitu yang disebut dengan al-idofah. Al-idofah. Al-idofatu ya. Idofatu ini penyandaran kata atau bersandarnya kata, boleh juga. Ya, bersandar kata, bersandarnya kata atau penyandaran kata. Dari mana kita pahami bahwa ini tentang bersandarnya kata? Berarti apa? Ini bukan tentang satu kata. Karena yang namanya bersandar pasti ada yang menyandar dan ada yang disandar. Berarti apa? Bukan tentang satu kata. Ingat, ini tentang kata ya, tentang penyandaran kata. Berarti kita tidak berbicara tentang satu kata. Berarti di sini ada kata paling tidak, yaitu apa? Tentang yang disandari dan yang menyandari. Ya. Jadi yaitu disebut dengan al-idofah. Dari istilah tadi, dari apa tadi maksudnya? Yang bersandar dan yang disandar. Ini berarti akan terbagi gitu ya. Dari idofah ini terbagi dua, yaitu tadi pertama yang disandari. Yang disandari nanti disebut dengan mudhof. Nanti kata yang dia menempati posisi yang disandari disebut mudhofun. Kemudian ada yang disandari, ada yang bersandar. Yang bersandar disebut mudhofun ilaihi.
mudhafun ilaihi. Mudhaf ini artinya yang disandari. Yang disandari. Yang disandari atau yang disandarkan, mana enaknya saja ya. Yang disandari itu mana dari mudhaf. Berarti mudhaf yang disandari ilaihi, kepadanya. Ingat ini jar wa majrur. Ya, huruf jar ila dan domir. Belum ya, kita belum bahas. Jadi yang disandarkan kepadanya. Kepada siapa? Kepada mudhaf. Itu maksudnya. Ya, intinya apa tadi? Yang bersandar dan yang menyandar. Ya, tentang dua kata. Tentang dua kata, jadi nanti ada istilah kata pertama disebut mudhaf, kata kedua disebut mudhaf ilaih. Ya. Ingat sekali lagi, ini kenapa kita harus pahami, karena ini bagian dari tanda isim. Karena dia juga menjadi tanda isim. Ya. Sekarang kita lihat contoh. Baitu, ya. Baitul Ustadzi. Kelihatan ya contohnya ya. Baitul Ustadzi. Berarti ada dua kata, bait dan ustad. Ya, dan dia bersandar. Tahu dari mana? Dari pengucapan saja bersandar. Baitul, nyambung tidak itu? Nyambung kan? Secara pengucapan saya terasa, ya. Dia nyambung baitul, berarti enggak berdiri sendiri. Ya, beda kalau di sininya tanwin, baitun, itu enggak nyambung. Kan gitu ya? Pasti kita baca terpisah, baitun al ustadzi gitu. Nah, ini jelas nyambung, baitul ustadzi, ya. Jadi apa? Bersandar. Ini yang disebut mudhaf. Ini yang disebut mudhaf ilaih. Yang disandari, yang disandarkan kepadanya. Kepada siapa? Isim sebelumnya. Kata sebelumnya. Udah? Jadi sekarang kenapa hubungannya? Kenapa dia menjadi tanda isim? Sekarang coba kita lihat. Pertama, kalau pada ustadz ini jelas ada tanda isim. Apa tanda isimnya? Alif lam, apa lagi? Kasroh jelas ya. Nah, kalau baitu apa tanda isim? Kasroh nggak ada, tanwin nggak ada, huruf jar nggak ada sebelumnya, alif lam nggak ada, tak marbutoh nggak ada, nama orang misalnya kita nggak tahu arti nih, ya. Bagaimana kita tahu nama orang? Ya, secara makna pun dia bukan nama orang gitu ya. Ya, maka apa? Jalan terakhir kalau semua tanda sudah nggak ada, itu semua nggak ada kasroh, nggak ada tanwin, nggak ada alif lam, nggak ada tak marbutoh kita lihat, kemudian nggak ada huruf jar di depannya, ya, nggak ada harokat kasroh, bukan nama. Maka jalan terakhir untuk memeriksa dia isim atau tidak, lihat kata setelahnya. Setelah semua itu tidak ada, maka apa? Lihat kata setelahnya, bukan sebelumnya, Bapak ya. Kata setelahnya. Maka kalau saat kita melihat kata setelahnya, perhatikan dia kasroh, atau lebih tepatnya dia majrur. Ya. Karena tidak selalu isim itu kasroh. Mudzakkar salim kan enggak kasroh. Kan gitu ya. Intinya apa? Kondisinya majrur. Isim setelahnya kondisinya majrur. Ini kita permudah saja. Salah satu tanda jar kasroh. Tanda jar kan beda-beda ya, sekali lagi ya. Jangan heran karena kita sudah belajar tanda ini, ya. Karena ini isim mufrad, maka tanda jarnya dengan kasroh. Intinya apa? Kalau kita lihat setelahnya isim dan isim tersebut apa? Kondisi i'rabnya, keadaan i'rabnya majrur. Ya. Maka apa? Ini bisa jadi dua. Pertama, kita kan cuma mau melihat ini isim, fi'il atau huruf kan gitu kan? Ya. Pilihannya dua. Dia tidak mungkin fi'il.
Pilihannya dua, huruf atau isim. Kalau kita lihat kata setelahnya isim majrur. Ingat, tidak mungkin fi'il. Pilihannya dua, huruf atau isim. Kenapa? Pertama, tidak mungkin fi'il karena fi'il tidak mungkin isim setelahnya majrur. Ingat, ini kaidah juga. Kalau kita lihat sebuah isim ada majrur, apakah nanti mudzakkar salim, muannas salim atau yang lainnya, ya, dia kondisinya jar, dia majrur, sebelumnya tidak mungkin fi'il, sebelumnya tidak mungkin fi'il. Pilihannya dua, isim atau huruf. Nah, sekarang kita telah dari yang sudah kita pelajari, huruf yang bisa membuat majrur yaitu huruf jar. Di awal cuma saya permudah saja. Kalau ada huruf jar, isim setelahnya kasroh. Kasroh itu salah satu tanda jar. Itu untuk mempermudah saja karena Bapak-bapak kemarin belum mempelajari alamat i'rab. Nah, sekarang Bapak-bapak sudah mempelajari alamat i'rab. Kalau setiap ada huruf jar, contoh, isim setelahnya pertama pasti setelahnya isim, dan isimnya kondisinya majrur, pasti refleks otomatis. Nah, sekarang masalahnya kita harus tahu nanti setelahnya siapa dari isim yang sudah kita pelajari dengan tandanya. Kalau nanti isim mufrad minal, misal ya, refleks berarti minal baiti, ya. Kalau nanti dia isim mudzakkar salim, berarti apa? Contoh misalnya muslim, ada huruf jar, minal muslimina, bukan muslimuna, karena ini mudzakkar salim, majrurnya dengan apa? Ya. Nah, itulah fungsinya. Karena ada huruf jar fungsinya apa? Isim setelahnya majrur. Mudzakkar salim majrurnya dengan ya, minal muslimina. Nah, beda. Ini mudzakkar salim, ini mufrad, tapi kondisinya sama, yaitu apa? Majrur. Ya. Contoh lain misalnya min lagi. Ya. Terus apa? Min asmaul khamsah. Kita pakai apa? Abi. Min abi Muhammad. Ya, yang dipengaruhi kata setelahnya ya, enggak lompat. Ingat, huruf jar hanya mempengaruhi kata setelahnya. Min abi, asmaul khamsah. Asmaul khamsah majrurnya dengan ya. Jadi nggak boleh min aba, nggak boleh min abu. Jadi apa? Isim-isimnya beda saat majrur. Tapi intinya apa? Huruf jar, isim setelahnya majrur. Sudah nyambung ke sini? Nyambung ya, paham? Nah, sekarang ini. Kalau ada isim setelahnya majrur, salah satu tanda jar kasroh, maka kata sebelumnya tidak mungkin fi'il. Pilihannya dia ini pasti tinggal dua saja, huruf atau isim. Dan sudah kita pelajari huruf yang bisa bikin isim majrur hanya huruf jar. Dan sudah kita hafalkan min bukan, ila bukan, an, ala, fi, rubba, hatta, bi, ka, li, wa, bi, ta, habis. Nggak ada bai. Tuh. Berarti siapa? Bukan huruf. Tinggal siapa? Isim. Dapat enggak? Ya. Gitu kurang lebih, ya. Jadi kenapa dia keadaan idhofah ini menjadi tanda isim itu? Ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari ada ketentuan untuk mudhof dan mudhof ilaih. Syarat, dia punya syarat. Untuk isim yang nanti dikatakan bersandar sebagai idhofah,
Isim yang pertama disebut mudhof atau mudhof ilaih. Harus ada syarat, yaitu apa? Isim yang pertama. Pertama, kata yang menempati posisi mudhof. Syaratnya yaitu pertama, tidak boleh atau tidak ada alif lam. Tidak boleh memakai alif lam dan juga tanwin dhammatain, fathatain, kasratain. Baik itu tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Kalau nanti dia ada alif lam, ada tanwin, maka dia bukan mudhof. Maka dia bukan mudhof dan pasti setelahnya bukan mudhof ilaih, karena ini ada syarat. Jadi kata yang pertama yang nanti menempati posisi mudhof, ya, syaratnya tidak boleh memakai alif lam, tidak boleh memakai tanwin. Itu syarat utama, ya. Adapun dia kondisi i'rabnya marfu, mansub, majrur, misalnya dia baitukah, baitakah, mansub, ataukah dia baiti, itu bebas. Yang tidak boleh apa? Tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Kalau dia bertanwin misalnya al-baitu, al-baita, al-baiti, maka dia bukan mudhof. Berarti tidak mungkin setelahnya mudhof ilaih. Ingat, untuk bisa mengatakan ada mudhof ilaih harus ada mudhof dulu. Terpenuhi dulu syarat isim sebelumnya sebagai mudhof, yaitu apa? Tidak bertanwin, tidak beralif lam. Ya. Maka saat kita melihat dia tidak bertanwin, tidak beralif lam, tidak cukup untuk mengatakan dia mudhof. Harus setelahnya ada mudhof ilaih. Syaratnya apa untuk mudhof ilaih? Syarat utamanya mudhof ilaih harus majrur. Nah, itu dia. Ya, untuk mudhof ilaih harus kita katakan, ya, harus majrur. Ingat Bapak-bapak, ya, majrur tandanya beda mufrad, beda mudzakkar salim, beda muannas salim, ya. Jadi kondisi keadaan i'rabnya kata yang menempati posisi mudhof ilaih ini harus selalu majrur, ya. Adapun alif tanwin atau tidak boleh tidak pakai tanwin, ya, ustadzin, yang penting majrur. Ya, enggak masalah tidak pakai alif lam. Baitu ustadzin boleh, atau baitul ustadzi. Yang penting syarat utamanya apa? Majrur. Adapun untuk apa tadi mudhof, ini mutlak. Tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ada tanwin. Adapun kedudukan i'rabnya beda. Kalau ini harus selalu majrur. Kalau ini bebas, boleh marfu, boleh mansub, boleh majrur, ya. Jadi kedudukan i'rab kita tambah saja, ya. Kedudukan atau kondisi i'rab, ya, sama itu. Boleh rafa, nasab, dan jar, ya, bebas. Kalau untuk mudhof boleh rafa, nasab, jar. Adapun untuk mudhof ilaih wajib majrur, wajib jar, ya. Nah, tapi nanti harus dilihat. Jadi untuk membuktikan tidak cukup nanti dilihat di sini tidak ada tanwin, tidak ada alif lam, dia mudhof, tidak cukup begitu. Harus ada bukti isim yang sebagai mudhof ilaih. Syaratnya apa tadi? Majrur. Kalau kata setelahnya isim dan tidak majrur, walaupun di sini tidak beralif lam, walaupun tidak bertanwin, maka dia juga bukan mudhof. Ini bukan mudhof ilaih. Jadi syarat antara mudhof dan mudhof ilaih ini harus ada pada kedua-duanya. Yaitu yang utama dari mudhof tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Adapun mudhof ilaih harus selalu majrur. Ya, makanya inilah yang masuk ke dalam tanda isim itu. Kenapa menjadi tanda isim? Kondisi ini pertama, idhofah ini hanya terjadi antara isim dengan isim.
Idhofah hanya terjadi antara isim dengan isim secara asal. Ya. Dan tapi apa? Ada syarat-syaratnya. Nah, Bapak, ya. Adapun nanti untuk istilah tanda isimnya bukan idhofah ya, tapi apa? Kita tambahkan. Kemarin kita sudah pelajari 6 tanda isim: kasroh, tanwin, alif lam, huruf jar, ta marbutah, nama. Sekarang yang nomor 7. Ya. Musnad ilaih. Jadi musnadun ilaih. Tandanya musnadun ilaih, bukan mudhof gitu. Ya. Jadi maksudnya apa? Nanti kalau saat menelaah melihat kata baitu, apa tanda isimnya? Tanda isimnya musnad. Sebagai apa? Sebagai mudhof gitu. Ya. Kenapa? Ini musnad artinya musnad itu penyandaran, mirip juga dengan ini artinya ya. Musnad ini yaitu mana secara asal yaitu bersandarnya isim. Musnad ilaih itu maksudnya tanda isim itu disebut musnad karena dia disandari atau bersandar kepada kata lain di dalam kalimat. Ya. Lalu keadaan bersandarnya isim itu bukan cuma idhofah. Ada yang lain nanti istilahnya. Ini salah satu kondisi bersandarnya isim. Ini salah satu kondisi musnad idhofah ini. Jadi kalau kita analogikan begini. Ada pohon, ya. Ada pohon atau buah. Ini ibarat buah. Ya. Buah banyak ya. Ada buah mangga, buah pisang, ya. Nah, kalau ini bagian dari macam-macam buahnya. Tapi pisang itu termasuk buah. Jeruk itu termasuk buah. Gitu kan? Ya, jadi maksudnya apa? Ini judul atasnya. Isim itu bersandar, tapi proses bersandarnya isim nanti banyak istilahnya. Dan ini salah satunya. Idhofah ini salah satu proses bersandarnya isim. Ada yang lain nanti. Ya. Karena idhofah ini menjadi tanda isim itu karena terjadi antara isim dengan isim. Ya. Nah, itu dulu. Jadi tanda isimnya musnad, ya. Dan salah satu proses musnad atau keadaan musnadnya isim yaitu idhofah. Ya memang begitu Pak ya. Nanti lama-lama paham lah insyaallah. Awal-awal ya biasa kalau baru menemui istilah-istilah gitu ya. Penyesuaian dulu. Nah, sudah jam 9 ya, 1 jam setengah cukup insyaallah. Sisanya coba dilanjutkan di rumah ya. Coba tes sendiri dulu ya. Nggak usah tanya kawan, tes dulu sendiri sejauh mana pahamnya. Untuk itu, untuk mengetahui diri sebagaimana sejauh apa sudah memahami gitu ya. Nah, nanti pas kita periksa sama-sama, wah ternyata salah kan gitu. Ya. Baitu ustadzin. Kalau pemasukan awamil di depan baitu itu jadinya baiti. Ya, tergantung awamilnya apa. Kalau huruf jar ya berarti min baiti ustadzin bisa. Itu yang kita katakan apa tadi? Dia boleh rofa, nasab, jar. Kalau ada huruf jar di sini berarti yang kita tulis ya. Berarti enggak baitu dia, tapi apa? Baiti. Ya. Karena huruf jar membuat isim setelahnya majrur dan ini isim mufrad, majrurnya dengan apa? Kasrah. Min baiti ustadzin. Dia tetap disebut mudhof karena masih terpenuhi syarat apa itu? Tidak bertanwin, tidak beralif lam dan setelahnya ada mudhof ilaih. Ya, cuma dia boleh berubah-ubah untuk mudhof. Adapun yang selalu tetap hanya mudhof ilaih.
ya. Jadi keterkaitannya apa tadi? Kembali kepada, mungkin tambahan sedikit, kembali kepada asmaul khamsah. Abu, akhu, hamu, fu, dan zu. Apakah dia nanti berubah jadi aba atau abi? Intinya asmaul khamsah ini selalu nanti sebagai mudhof. Kalau udah nyambung ke sini, sekali lagi, asmaul khamsah dia tidak berdiri sendiri. Dia harus selalu sebagai mudhof. Berarti apa? Setelahnya wajib ada mudhof ilai dan kata tersebut majrur. Makanya tadi abi huroy rota. Ya, majrur dia siapa? La yansarif. Ya. Jadi sudah nyambung ya. Harus nyambung ke sini dulu memang. Baru paham nanti. Jadi apa? Asmaul khamsah. Untuk asmaul khamsah isim mu'rab abu, akhu, hamu, fu, dhu. Terserah apa kondisinya nanti, marfu, mansub atau majrur. Apakah dia abu, aba, abi? Dia selalu sebagai mudhof. Dia tidak pernah berdiri sendiri. Enggak boleh abu saja. Dia harus selalu sebagai mudhof, yaitu apa? Kata yang disandari. Berarti apa? Ada yang bersandar kepada dia setelahnya. Dan kondisinya harus majrur, ya. Maka apa? Kalau kita sudah tahu ada asmaul khamsah, pasti isim setelahnya majrur. Tinggal kita lihat siapa dia dari 9 itu. Ya, dengan melihat tanda. Karena tidak selalu mufrad, kan bisa ganti-ganti. Intinya apa? Setelahnya pasti majrur. Isim dan pasti majrur. Karena dia selalu sebagai mudhof. Yang namanya mudhof pasti mudhof ilaih, dan mudhof ilaih juga isim. Nah, ya gitu ya. Nah, jadi itulah. Makanya tatkala apa kaidah itu dikuasai satu sama lain, maka itu akan saling mendukung, akan saling membantu. Jadi itu semua memang ya dengan berjalannya waktu, terus membaca, terus mengulang, insyaallah mudah Bapak ya, insyaallah mudah. Ada lagi pertanyaan sudah? Nah, kita akhiri, ya kita cukupkan, insyaallah kita sambung. Jadi mungkin kalau belum sempat nulis yang tabel, saya rasa sepekan panjang ya. Ya. Ya, nampak. Layan sorib. Pertama, kenapa kita bilang layan sorib? Ya, kita kan melihat tanda akhirnya. Hurairata, ini sudah pasti majrur karena udah kita berikan kaidah tadi. Sebelumnya siapa? Asmaul khamsah, dan asmaul khamsah sudah kita katakan selalu sebagai mudhof. Berarti setelahnya pasti mudhof ilaih, dan pasti isim itu apa? Karena tadi mudhof ilaih selalu majrur. Maka bapak-bapak nggak usah pikirin lagi, kalau sudah tahu ada asmaul khamsah, isim setelahnya pasti majrur. Tinggal yang dipikirin apa? Dia mufrad, musanna, mudzakkar salim atau yang lainnya, itu saja tinggal. Nah, sekarang yang kita pikirin siapa? Hurairah. Tinggal itu siapa dari 9. Dengan apa? Melihat tanda. Kita fokus pada apa? Kita kan nggak mikir lagi dia rofa, nasab, jar, karena dia sudah pasti majrur. Berarti kita cuma fokus pada tanda yang di posisi majrur. Ya. Nah, sekarang kita bilang dia isim mufrad. Isim mufrad tandanya dengan apa? Majrurnya kasrah, bukan. Ini bukan kasrah, ini fathah. Kemudian musanna, tandanya dengan huruf, bukan dengan harokat. Mudzakkar salim, bukan. Muannas salim, tanda jarnya kasrah muannas salim. Selain itu apa? Ada alif ta, bukan. Ya. Taksir, kasrah, ya, bukan juga. Habis sudah. Asmaul khamsah, abu, akhu, hamu, enggak masuk. Ya kan Pak Aris? Kalau sudah hafal semua gampang. Kemudian maksur, akhirnya harus alif, kan gitu ya? Maksur. Mangkus akhirnya harus, ya tinggal lah terakhir sudah itu pasti itu nggak akan keluar dari 9 kalau dia isim mufrad, isim mu'rab, nggak ada yang nomor 10 Pak, ya. Insya Allah nggak ada yang nomor 10. Berarti siapa? Layan sorib. Betul nggak? Majrurnya layan sorib dengan fathah. Akhirnya apa ini? Fathah. 6, ya. Berarti pas. Paham Pak Aris? Ya. Nah, insyaallah taala ya.
Semoga kita semua diberikan kemudahan, ya. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.